kami di sini itu ingin membuat topeng Cirebon itu semakin dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat kota Cirebon ya. Topeng itu terdiri dari dua, ada tari topeng dan topeng wayang wong di Cirebon itu. Nah, tari topeng itu khususnya itu ada 5 karakter ini yang disebut topeng Pancawanda. Pembuatan topengnya itu dibuatnya oleh kayu jaran. Kayu jaran itu apa, Mas? Kayu jaran itu biasanya dia terletak kayak apa ya, di pinggiran pantai gitu, kayak semacam mangrove lah. Kayak kalau kota Cirebon sendiri ini Pak Wario Sela itu merupakan kurator dari Museum Topeng Cirebon, merupakan pengrajin juga. Kalau kebanyakannya itu dari Kabupaten Cirebon, ada Pak Murani dari Desa Selangit, terus almarhum Mama Jana juga dari Suranenggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, meskipun suara saya serak. Hari ini saya hadir di Museum Topeng Cirebon. Topeng Cirebon. Ya. Keren. Berdirinya mulai kapan, Mas? Mulai tanggal 2 September 2024. 2 September 2024 dalam rangka melestarikan budaya kota Cirebon dan mengenal topeng-topeng Cirebon. Saya sendiri baru pertama kali ke sini dan ingin mengenal lebih lanjut bagaimana sih topeng Cirebon. Di sini saya ditemani oleh Mas siapa, Mas? Nama saya Mas Bimo sebagai edukator di Museum Topeng Cirebon. Keren. Artinya pemerintah kota Cirebon sudah serius dalam berusaha untuk melestarikan budaya Cirebon. Seperti yang kita tahu, kita sudah hadir di sini. Di sini kita dimulai dengan pendaftaran nih di sini. Ya, ada resepsionis, ada teman kita Mbak Tiara. Mas siapa tadi? Bimo. Mas Bimo, kita jalan-jalan. Oke, baik. Saya ingin membawa juga rombongan dari PKBM Namira. Siap. Ini adalah sekolah pendidikan kesetaraan. Jadi mereka juga dalam rangka studi tur ke sini. Siap. Gitu. Boleh. Saya ikut sama Mas Oke, Bimo. siap. Ya, yuk. Kami di sini itu ingin membuat topeng Cirebon itu semakin dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat kota Cirebon ya. Boleh bisa dilihat di sini. Ya. Nah, jadi topeng itu terdiri dari dua, ada tari topeng dan topeng wayang wong di Cirebon itu. Nah, tari topeng itu khususnya itu ada 5 karakter ini yang disebut topeng Pancawanda. Ada yang pertama itu dari karakternya itu berbeda. Topeng Panji itu seperti bayi yang baru lahir. Nah, dia karakternya itu masih putih, bersih, masih belum tahu apa-apa. Terus kemudian itu ada yang Pamindo Gimbal atau Samba, itu dia karakternya itu seperti kanak-kanak. Jadi mereka masih aktif-aktifnya, masih mencari mencari jati diri, dia masih banyak ingin tahunya. Terus kemudian itu ada Rumyang atau Pamindo Galuh, itu dia karakternya itu seperti remaja. Dia sudah mengenal dunia, dia masih genit-genitnya gitu. Dan yang keempat itu Tumenggung. Tumenggung itu karakternya itu gagah, berani, bijaksana. Bisa dilihat dari kumisnya, dari tatapan matanya juga dia sudah optimis gitu. Nah, kalau yang terakhir itu Kelana. Kelana itu karakternya dia sudah menguasai dunia, dia nafsunya, emosinya itu sudah tahu tentang seluruh dunia. Nah, bisa dilihat juga kalau dari samping sini topengnya itu dari yang awalnya itu kan dia agak nunduk. Dia jadi matanya posisi kepalanya itu nunduk dia karena belum mengetahui dunia dan langsung ke bawah itu dia agak nenggak. Jadi mulai sombong dia. Iya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, terus kemudian topeng itu sebelumnya itu kan dibuatnya sekarang itu dibuatnya oleh kayu ya, dari kayu. Nah, dulu itu dibuatnya dari batu. Pada masa prasejarah yang disebut sarkofagus. Topeng sarkofagus itu pahatnya melalui batu. Nah, ini merupakan temuan-temuannya ditemukan di Sumbawa dan ditemukan di Gianyar juga. Nah, berkembangnya waktu itu topeng itu berubah. Pada masa Hindu-Buddha itu dibuatnya dari emas murni. Nah, ini pada masa kerajaan Majapahit. Nah, terus juga
sejarah topeng Cirebon itu dibawanya oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Jadi beliau ini memperkenalkan topeng itu untuk penyiaran agama Islam dulunya. Awalnya itu wayang. Nah, kalau topeng itu perwujudan dari 3 dimensi dari wayang tersebut. Ada beberapa juga ininya karakter-karakternya juga di wayang itu. Nah, terus juga ada fungsi-fungsi topeng itu ada fungsi sosialnya. Nah, fungsi sosialnya itu untuk masyarakat tuh berbondong-bondong untuk hadir sebagai saksi. Nah, menilai apakah bentuk dan nilai-nilai yang di dalamnya itu masih tetap terjaga atau tidak sih gitu. Ada Mapaksri itu sedekah bumi, terus Nadran sedekah laut. Itu ada di kawasan Cirebon, khususnya itu di Kabupaten Cirebon ya. Ada juga. Nah, fungsi ritual topeng itu bisa dilihat di sini. Jadi contohnya itu pertunjukan topeng Panji yang dapat dipandang sebagai salah satu situs pemujaan kepada Dewa Wisnu dan Dewi Sri agar mendapat anugerah kesuburan dan kesejahteraan hidup. Panji. Iya. Nah itu terus juga fungsi tontonan hiburan topengnya itu kan sekarang semakin entertain ya. Waktu zaman dahulu itu topeng Cirebon itu kainnya itu hanya sederhana. Bisa dilihat di situ, itu kainnya hanya dimiliki oleh penarinya saja, belum ada pakem-pakemnya gitu. Kalau untuk sekarang perwujudan topeng Cirebon itu ada pakem-pakemnya, misalkan harus mengenai sobra kayak gitu. Terus juga bisa dilihat di sini, ini cara pembuatan topengnya ya. Nah, pembuatan topengnya itu dibuatnya oleh kayu jaran. Kayu jaran itu apa, Mas? Kayu jaran itu biasanya dia terletak kayak di pinggiran pantai gitu, kayak semacam mangrove lah. Kenapa sih kayu jaran itu dipilih? Karena dia mudah dipahatnya, terus kemudian ringan, ya benar. Karena kan di tari topeng itu digigit ya, karena untuk memudahkan penari hingga dipilih kayu jaran. Soalnya kan kalau tari topeng itu ya waktunya itu 5 menit lah kurang lebih. Kalau wayang wong itu kan bisa sampai sejam, sehingga wayang wong itu biasanya diikat ke belakang. Perbedaannya itu. Nah, dibuatnya itu pertama kan dibagi 2, terus dibuat segitiganya. Dibuat segitiga seperti ini. Terus yang pertama dibuat itu adalah hidungnya. Setelah hidungnya itu baru dipapras belakangnya agar membentuk topeng. Terus baru membuat mahkota, membuat mata dan bibirnya. Terus baru dihaluskan. Setelah dihaluskan itu masuk ke proses pewarnaan. Proses pewarnaannya itu disebut proses sunggingan. Proses sunggingan ini adalah proses yang paling lama dalam pembuatan topeng karena membutuhkan 8 hingga 10 lapisan untuk menutupi pori-pori kayu yang ada di topeng itu. Nah, setelah masuk proses sunggingan ini kan terus kemudian dijemur topeng itu. Nah, bisa ini khusus topeng Cirebon atau? Iya. Khusus ini seluruh topeng. Seluruh topeng Cirebon bisa juga dalam proses sunggingannya ini. Iya. Ya. Tuh bisa dilihat ini videonya pengrajin topeng dalam membuat topengnya. Kalau di kota Cirebon, pengrajin topeng di mana? Kota Cirebon itu wilayah Cirebon. Kalau kota Cirebon sendiri ini Pak Wario Sela itu merupakan kurator dari Museum Topeng Cirebon, merupakan pengrajin juga. Kalau kebanyakannya itu dari Kabupaten Cirebon, ada Pak Murani dari Desa Selangit, terus almarhum Mama Jana juga dari Suranenggala. Tapi memang soalnya kan wilayah Cirebon, topeng itu kan tidak hanya melulu milik kota, tapi milik dari Cirebon. Jadi Cirebon tuh wilayah Cirebon. Iya, wilayah 3. Soalnya kan pada zaman dahulu juga wilayah 3 itu merupakan satu kesatuan dan sebagai pusernya Jawa. Ini merupakan tokoh-tokoh dari kesenian topengnya. Ini merupakan pohon topeng. Jadi dia langsung dipahat di topengnya, bukan di pohonnya, bukan ditempel topengnya gitu.